10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Adapun materi hari ini adalah pengertian melengkapkan kuadrat sempurna, kapankah menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna, syarat menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna, persamaan kuadrat dengan A sama dengan 1, persamaan kuadrat dengan A tidak sama dengan 1. Pengertian melengkapkan kuadrat sempurna. Melengkapkan kuadrat sempurna adalah suatu metode dalam matematika untuk mengubah bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 menjadi bentuk MX tambah N dikuadratkan sama dengan 0. Kapankah menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna? Melengkapkan kuadrat sempurna digunakan apabila persamaan kuadrat tidak dapat difaktorkan. Syarat menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna, bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dan nilai A sama dengan 1. Jadi syarat utamanya nilai A nya harus 1. Persamaan kuadrat dengan A sama dengan 1. Contoh, tentukan akar-akar dari X kuadrat kurang 2X kurang 5 sama dengan 0. Jadi yang pertama kita harus memeriksa dulu apakah persamaan kuadrat ini bisa difaktorkan atau tidak. Persamaan kuadratnya adalah X kuadrat kurang 2X kurang 5 sama dengan 0. Nilai A sama dengan 1, B sama dengan min 2, C sama dengan min 5. P tambah Q sama dengan B. P tambah Q sama dengan min 2. P kali Q sama dengan A kali C. P kali Q sama dengan 1 kali min 5. P kali Q sama dengan min 5. Kemudian kita cari faktor dari 5. Jadi pasangan bilangannya yaitu 1, 5. Nah, jadi dari pasangan bilangan ini maka tidak dapat memenuhi persamaan P tambah Q sama dengan 2 dan P kali Q sama dengan min 5. Jadi kita tidak dapat menentukan nilai P dan Q, maka gunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Persamaan kuadratnya adalah X kuadrat kurang 2X kurang 5 sama dengan 0. Nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan min 2, nilai C sama dengan min 5. Yang pertama kita cek dulu apakah nilai A sudah sama dengan 1. Nah, di sini terlihat A nya 1 ya. Langkah kedua, pindahkan nilai C ke ruas kanan. Jadi minus 5 ini mau kita pindahkan ke ruas kanan, maka ini menjadi X kuadrat kurang 2X sama dengan 0 tambah 5. Jadi min 5 kalau dipindahkan ke ruas kanan menjadi positif. Kemudian X kuadrat kurang 2X sama dengan 5. Selanjutnya, kedua ruas kiri dan kanan ditambahkan dengan setengah kali nilai B, kemudian dikuadratkan. Jadi X kuadrat kurang 2X ditambah setengah kali min 2. Jadi nilai B nya min 2, setengah kali min 2, kemudian dikuadratkan. Ruas kanannya juga sama. Ini menjadi sama dengan 5 tambah setengah kali min 2, kemudian dikuadratkan. Jadi tambahkan masing-masing ruas dengan setengah kali B dikuadratkan. Kemudian kita hitung hasilnya. X kuadrat kurang 2X ditambah setengah kali min 2 berarti min 1. Min 1 dikuadratkan sama dengan 5 ditambah setengah kali min 2 berarti min 1, kemudian min 1 nya dikuadratkan. Untuk ruas kirinya, nah untuk ruas kirinya kita ambil nilai, kita ambil ini ya, kita ubah menjadi seperti ini. X kurang 1, X nya ini berasal dari sini ya, dari X kuadrat kita ambil aja X nya, kemudian kurang 1 nya ya kita ambil bulat-bulat, jadinya min 1. Jadi ini menjadi X kurang 1 dikuadratkan sama dengan, nah ruas kanannya kita hitung lagi, 5 ditambah min 1 dikuadratkan berarti 1. Maka ini menjadi X kurang 1 kuadrat sama dengan 6.
X kurang 1 sama dengan plus min akar 6. Nah, kenapa bisa muncul plus min? Karena setiap nilai akar selalu memiliki nilai positif dan negatif. Jadi plus minnya dituliskan di paling depan. Selanjutnya kita hitung nilai pertamanya, yaitu X kurang 1 sama dengan akar 6. Maka ini menjadi X sama dengan akar 6 tambah 1. Atau nilai keduanya X kurang 1 sama dengan min akar 6. Maka ini menjadi X sama dengan min akar 6 tambah 1. Maka nilai X1 sama dengan akar 6 tambah 1. Atau X2 sama dengan min akar 6 tambah 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah buka kurung kurawal min akar 6 tambah 1, akar 6 tambah 1. Tutup kurung kurawal. Jadi nilai terkecil kita tuliskan terlebih dulu. Persamaan kuadrat dengan A tidak sama dengan 1. Contohnya, tentukan akar-akar dari 2x kuadrat tambah 3x kurang 4 sama dengan 0. Persamaan kuadratnya 2x kuadrat tambah 3x kurang 4 sama dengan 0. Kita periksa dulu apakah bisa difaktorkan atau tidak. Nilai A sama dengan 2, nilai B sama dengan 3, nilai C sama dengan min 4. P tambah Q sama dengan B, berarti P tambah Q sama dengan 3. P kali Q sama dengan A kali C. P kali Q sama dengan 2 kali min 4. Maka P kali Q sama dengan min 8. Kemudian kita cari faktor dari 8. Pasangan yang pertama 1 dan 8. Pasangan yang kedua 2 dan 4. Nah, dari pasangan bilangan yang ada dalam faktor dari 8 ini, tidak ada satupun yang bisa memenuhi persamaan P tambah Q sama dengan 3, P kali Q sama dengan min 8. Jadi kita tidak dapat menentukan nilai P dan Q. Maka gunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Persamaan kuadratnya adalah 2x kuadrat tambah 3x kurang 4 sama dengan 0. Nilai A sama dengan 2, nilai B sama dengan 3, nilai C sama dengan min 4. Nah, kita periksa dulu. Nilai A harusnya 1, ini belum 1. Maka ubah nilai A menjadi 1 dengan membagi ruas kiri dan kanan dari persamaan kuadrat dengan nilai A. Maka begini ya, dibagi 2 semua ruas, 2 dibagi 2 hasilnya 1. Jadi 2x kuadrat dibagi 2 hasilnya x kuadrat, 3x dibagi 2 hasilnya 3 per 2x, min 4 dibagi 2 hasilnya min 2. Jadi x kuadrat tambah 3 per 2x kurang 2 sama dengan 0. Maka sekarang kita mendapatkan nilai A nya sama dengan 1, nilai B sama dengan 3 per 2, nilai C sama dengan min 2. Jadi nilai A sudah sama dengan 1 di sini. Langkah keduanya, nilai C, pindahkan nilai C ke ruas kanan. Maka ini menjadi x kuadrat tambah 3 per 2x sama dengan 0 tambah 2. Maka ini menjadi x kuadrat tambah 3 per 2x sama dengan 2. Selanjutnya, masing-masing ruas di kiri dan kanan tambahkan setengah dari nilai B, kemudian dikuadratkan. Maka ini menjadi x kuadrat tambah 3 per 2x ditambah setengah dari nilai B, berarti setengah kali nilai B nya 3 per 2 ya, berarti setengah kali 3 per 2 kemudian dikuadratkan sama dengan 2 ditambah setengah kali 3 per 2 kemudian dikuadratkan. Seperti ini. Tambahkan masing-masing ruas dengan setengah kali nilai B kemudian dikuadratkan. Maka kita hitung dulu hasil dari setengah kali B dikuadratkan. Tadi menjadi ruas kirinya menjadi x kuadrat tambah 3 per 2x tambah 3 per 4 kemudian dikuadratkan. Ruas kanannya menjadi sama dengan 2 ditambah 3 per 4 dikuadratkan. Selanjutnya ruas kirinya menjadi x tambah 3 per 4. Karena ini nilai pos ya, kita menjadinya ini tetap pos. X tambah 3 per 4 tutup kurung dikuadratkan sama dengan 2 ditambah 3 per 4 dikuadratkan hasilnya adalah 9 per 16. Maka ini menjadi X tambah 3 per 4 dikuadratkan sama dengan, samakan penyebutnya dulu, 2 menjadi 32 per 16. 9 per 16 nya tetap jadi 32 per 16 tambah 9 per 16. Kemudian X tambah 3 per 4 dikuadratkan sama dengan 41 per 16.
Lalu X tambah 3/4 sama dengan plus min akar dari 41/16. Selanjutnya X tambah 3/4 sama dengan plus min. Jadi bentuk akarnya dipisahkan dulu. Ini menjadi akar 41 per akar 16. Maka ini menjadi X tambah 3/4 sama dengan plus min akar 41/4. Sekarang kita hitung nilai pertamanya. Kita ambil positif akar 41/4. Itu dulu. Maka ini menjadi X tambah 3/4 sama dengan akar 41/4. Jadi X sama dengan akar 41/4 kurang 3/4. Nah, di sini penyebutnya sudah sama, maka dituliskan menjadi akar 41 kurang 3/4. Selanjutnya, atau nilai keduanya ya, X tambah 3/4 sama dengan min akar 41/4. Jadi X sama dengan min akar 41/4 kurang 3/4. Nah, di sini juga penyebutnya sudah sama, maka ini bisa diubah menjadi sama dengan min akar 41 kurang 3/4. Jadi nilai X1 sama dengan akar 41 kurang 3/4, atau X2 sama dengan min akar 41 kurang 3/4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min akar 41 kurang 3/4, 41 kurang 3/4. Jadi nilai terkecil kita tuliskan terlebih dulu. Demikianlah materi menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada materi selanjutnya.